warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kelas 4. Oke. Bapak akan menerangkan materi yang Bapak kirim ketika minggu ketiga. Maka sebelum kalian mendengarkan video ini, kalian buka catatan pas minggu ketiga. Bapak akan menjelaskan hal tersebut. Minggu-minggu sebelum terdampak virus corona, ya, sesungguhnya kita sekarang lagi di dalam zaman akhir zaman. Maka kita semua wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, maka Bapak akan menerangkan tentang kisah Utsman bin Affan. Sebelum corona, Bapak telah menjelaskan lahirnya di mana, fisiknya bagaimana, sifat-sifat Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang dermawan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Salah satu keutamaannya Bapak sudah jelaskan kemarin, yaitu dia mempunyai julukan Dzun Nuraini. Kenapa dikasih julukan Dzun Nuraini sih, Pak Haji? Karena Utsman bin Affan menikahi dua anak Nabi alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam. Itu adalah suatu keutamaan teman-teman. Kenapa? Karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak ada satu orang pun yang menikahi anak-anak Nabi. Dari 25 Nabi yang kita tahu sampai 2 orang. Cuma Nabi siapa? Cuma Utsman bin Affan yang menikahi 2 anak tersebut dari Nabi, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu kemuliaan dan kelebihan Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini adalah orang yang dermawan, sejajar dengan Khadijah, sejajar dengan Abdurrahman bin Auf, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak dan semua kekayaannya diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Utsman bin Affan. Kita review sedikit. Oke, sekarang kemarin kalian sudah menulis kelebihan Utsman bin Affan, kekhilafahan Utsman bin Affan, dan hal-hal pertama yang dilakukan Utsman bin Affan. Mungkin minggu depan Bapak akan jelaskan lagi. Oke. Kelebihan Utsman bin Affan. Utsman memiliki wajah yang elok dan tampan. Bapak udah bilangin kemarin bahwasanya Utsman bin Affan ini salah satu orang yang ganteng, ya, elok, rupawan, ganteng. Dan orang-orang di sekitar Quraisy mengatakan bahwasanya Utsman dan anak Rasulullah adalah pasangan yang paling romantis, ganteng dan cantik. Ya, itu Utsman bin Affan dan anak Rasulullah. Nah, ya. Lalu yang kedua, Utsman adalah seorang lelaki yang paling rupawan. Sama. Jadi Utsman bin Affan adalah rupawan, ganteng. Ya. Gimana supaya kita mempunyai ganteng? Salah satunya adalah kita memperbaiki akhlak kita. Jadi yang indah itu bukan wajah, tapi yang indah adalah akhlak. Karena akhlak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi wajah tidak akan ditanyakan seberapa ganteng kamu atau seberapa jelek kamu. Akan tetapi yang ditanyakan adalah akhlak kamu dan amal-amal kamu di dunia. Itu dia. Maka dari itu kita harus selalu memperbaiki akhlak kita, teman-teman. Lanjut, ketiga, Utsman adalah suami yang romantis. Bapak udah ceritain tadi bahwasanya Utsman adalah romantis. Kenapa coba? Ketika itu sampai-sampai romantisnya Utsman ini, sampai-sampai Rasulullah menyuruh anaknya untuk berbuat baik kepada Utsman. Ya, sampai sama makanya istri Utsman, anak Nabi Muhammad, dia selalu menyisiri rambut Utsman bin Affan. Mereka terlihat romantis. Selanjutnya, Utsman adalah orang yang berpegang teguh atas agamanya. Utsman ini adalah salah satu orang yang dulunya sama-sama disiksa ketika orang-orang baru masuk Islam, semua masuk Islam.
Rasulullah ketika berdakwah sangat dibenci oleh kaum Quraisy, sampai-sampai Utbah anaknya siapa? Anaknya pembesar Quraisy, dia hampir membunuh Rasulullah, meludahi dan melemparinya. Sampai-sampai Rasulullah ketika sholat mau dibunuh oleh kain, akan tapi di situ ada Abu Bakar, jadi tidak dibunuh. Utsman juga termasuk orang yang disiksa pas awal-awal masuk Islam, Utsman bin Affan. Selanjutnya, Utsman yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Ketika itu semua kaum muslimin yang ada di Mekah semua disiksa. Kalian tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah yang disiksa Islam, ditindih batu dan dia selalu berkata ahad. Dan banyak lagi orang-orang yang disiksa. Begitu juga Abu Bakar selalu disiksa. Sampai datangnya kejayaan Islam, masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, maka mereka berdakwah secara terang benderang. Nah itu ya, Utsman. Jadi ketika disiksa, Nabi mengeluarkan fatwa atau keputusan bahwa kalian hijrah aja deh ke Habasyah. Di Habasyah nanti ada raja yang namanya Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah orang raja yang baik. Ketika itu Utsman memimpin kaum orang muslim yang ada di Mekah pergi ke Najasyi. Tetapi di Najasyi ya teman-teman, mereka dijegal oleh kaum Quraisy. Kata kaum Quraisy datang duluan ke Najasyi. Jangan terima orang-orang yang dibawa Utsman bin Affan, kata orang-orang Quraisy ini. Akan tetapi Raja Najasyi bijak, pintar, maka dia meminta pendapat kepada Utsman dan orang-orang ini Islam di Quraisy itu. Saat itu Utsman dan kawan-kawannya menceritakan bahwasanya mereka sering disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu Raja Najasyi menerima supaya semuanya tetap di situ. Maka pertama kali hijrah ke Habasyah yang berpimpin adalah Utsman bin Affan. Selanjutnya kelebihan dari siapa? Utsman bin Affan, yaitu Utsman memiliki wajah mirip dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ketika itu ada riwayat menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mirip dengan Kalimullah, orang yang diajak bicara dengan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, itu makanya Utsman disebut orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari semua nabi-nabi, Ibrahim alaihissalam. Lanjut, kita ke khalifahan Utsman bin Affan, masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Ketika itu kalian udah tahu semuanya bahwasanya Umar bin Khattab mati kan ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Kita sangat sedih sekali ceritanya, sampai-sampai beliau minum dan air susunya itu kembali keluar dari sini. Kita sangat menyedihkan sekali, tapi kita itu adalah contoh, adalah kita harus siap syahid mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk corona. Kalau kita kena corona dan kita yakin bahwasanya corona adalah ciptaan Allah dan kita selalu ikhtiar berusaha untuk menjauhi virus tersebut, akan tapi kita tetap kena dalam ketaatan kepada Allah ketika sholat, ketika apa, selalu ingat kepada Allah, maka kita akan mati syahid, masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa masuk neraka, langsung membasuh neraka. Oke. Ketika Umar bin Khattab ingin meninggal, maka Umar bin Khattab menyuruh orang-orang untuk musyawarah. Yang diantaranya yang menjadi musyawarah yaitu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, banyaklah tokoh-tokoh Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih hidup di zaman Utsman bin Affan. Umar memerintahkan untuk mereka bermusyawarah. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf inisiatif itu dia langsung ngomong ke sahabat-sahabat lainnya. Dia nanya ke Zubair, gimana pendapat kamu?
siapa yang menjadi khalifah, Utsman atau Ali? Utsman. Terus dia tanya lagi ke ulama-ulama lain, semuanya rata-rata memilih siapa? Memilih Utsman bin Affan. Walaupun banyak juga yang memilih Ali, akan tetapi banyak juga yang memilih Utsman, dan paling banyak voting suaranya yaitu memilih Utsman bin Affan. Dan ketika itu lalulah dia Abdurrahman bin Auf nanya kepada Utsman, bagaimana kalau kamu jadi khalifah? Kata Utsman, insya Allah dia siap. Ketika Ali menyerahkannya kepada Utsman, menyerahkan kepada Abdurrahman, terserah Abdurrahman bin Auf aja. Ya, jadi ketika itu yang membaiat itu, yang mengangkat, yang menjadikan pemimpin saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu Utsman dilantik menjadi khalifah setelah 3 hari wafatnya Umar. Umar wafat dikuburkan di samping Abu Bakar. Lalu ketika 3 hari diangkatlah khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kota lain ditaklukkan, banyak orang yang ditimpa penyakit mimisan. Ketika itu banyak juga di sana ada penyakit wabah, kayak sekarang nih wabah taun namanya, corona kalau sekarang. Kalau dulu beda lagi. Bapak akan menceritakan tentang tentang masalah virus di zaman dulu ya. Saat itu Umar bin Khattab ingin pergi ke Syam. Di sana ada gubernur Abu Ubaidah, salah satu yang dijamin masuk surga juga. Ketika mereka pergi ke sana, akhirnya bertemu Abu Ubaidah dan Umar. Mereka jangan ke Syam karena di Syam ada taun, wabah penyakit. Saat itu lalu bagaimana nih? Akhirnya mereka berunding. Saat berunding, Umar mengambil kaum muhajirin. Wahai muhajirin ke sini. Apa pendapat kalian? Muhajirin suruh rapat, ternyata muhajirin berdebat. Sudah jangan berdebat lagi. Umar mengambil Ansor untuk musyawarah bagaimana kita pergi atau enggak. Akhirnya mereka berdebat juga. Ya udah, akhirnya Umar minta pendapat kepada pemuka Quraisy. Di situ ada Utsman dan sekali sahabat-sahabat. Saat itu datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada wabah di suatu tempat, maka orang-orang yang terkena wabah atau tempat itu nggak boleh satu orang pun keluar dari tempat itu. Begitu pula orang-orang yang dari luar daerah yang kena wabah nggak boleh masuk ke situ. Akhirnya terus Abu Ubaidah bilang, kalau kita nggak kesana berarti kita melawan takdir dong, kata Abu Ubaidah. Lalu Umar menjawab, begini permasalahannya, jika kita punya unta, lalu unta itu masuk ke lembah dan di lembah itu ada rumputan yang banyak dan satu kering. Ketika unta itu masuk ke rumputan yang banyak, itu adalah takdir, kata Umar. Tapi ketika unta juga ke tempat yang kering, gak ada makan, itu juga takdir. Jadi kita boleh memilih takdir yang lebih baik. Itu dia, kata Umar. Di sini